Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regia Julisa dengan NIM 21022162. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang buklet saya, yaitu yang berjudul Pentingnya Menjaga Kesehatan dan Gizi Anak. Adapun topik-topik yang akan saya bahas adalah yaitu konsep hidup sehat, ciri-ciri anak sehat, peran guru dalam menjaga kesehatan anak, pola hidup sehat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, konsep hidup sehat. Kesehatan merupakan suatu keadaan di mana kita terbebas dari penyakit. Kesehatan sangat mahal dibandingkan hal lain. Artinya, jika kita memiliki harta yang banyak, wajah yang cantik, dan memiliki tubuh yang indah, semua itu tidak akan ada artinya apabila kita sakit. Jika sakit, wajah yang cantik akan menjadi pucat dan jelek, dan tubuh yang indah akan menjadi roboh karena lemah dan kelelahan akibat kondisi tubuh yang merosot drastis. Yang pertama ada kesehatan. Menurut Delphi Eliza 1999, sehat merupakan salah satu konsep yang perlu dipahami. Kesehatan adalah kesehatan dari pribadi seseorang secara keseluruhan, yaitu meliputi kesehatan fisik, jiwa, dan kesehatan sosial, yang mana ketiganya tidak dapat dipisahkan. Menurut batasan WHO dalam Delphi Eliza, eh, kesehatan adalah suatu keadaan yang meliputi kesehatan fisik, mental, dan bukan hanya keadaan seseorang yang terbebas dari penyakit cacat dan lemah. Yang kedua ada gizi. Dalam Hairunisa 2021, gizi adalah asupan bernutrisi yang memiliki nilai gizi yang baik bagi tubuh manusia. Manfaat mendapatkan gizi pada anak usia dini adalah dapat menjaga dan memelihara kekebalan tubuh. Gizi sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup. Gizi yang baik dapat membantu mengoptimalkan fungsi tubuh, mencegah, dan mengobati penyakit. Gizi adalah sumber energi yang untuk beraktivitas, bergerak, dan berpikir. Tubuh sangat membutuhkan energi yang cukup. Salah satu energi yang kita dapatkan adalah dari makanan yang dikonsumsi. Gizi yang sebaiknya dikonsumsi sejak anak dalam kandungan sampai 3 tahun. Hal itu dapat membantu mengembangkan sel otak anak. Gizi yang dibutuhkan anak usia dini yakni protein, karbohidrat, vitamin B1, B6, asam folat, yodium, zat besi, seng, AA, DHA, sphingolipid, salicylic acid, dan asam-asam amino seperti tirosin maupun tirotan. Selain itu, anak usia dini perlu pola makanan sehat sehingga masa pertumbuhan anak atau gizi anak yang mengandung energi, protein, vitamin, kalsium, dan zat besi yang wajib dikonsumsi anak. Yang kedua ada ciri-ciri hidup sehat. Menurut Kesehatan RI dalam Delphi Eliza terdapat beberapa ciri-ciri anak sehat, yaitu satu mempunyai rambut yang bersih dan mengkilap, tidak kotor, tidak kusam, tidak berketombe, dan tidak ada kutu. Yang kedua, mata bersih dan cerah, tidak merah, tidak bengkak, tidak gatal atau nyeri. Yang ketiga, telinga bersih dan sehat, tidak mengeluarkan bau, tidak keluar cairan dan dari liang telinga, dan tidak ada keluhan sakit telinga. Yang keempat, hidung bersih, tanpa kutil, tidak mudah berdarah atau mimisan. Yang kelima, rongga mulut bersih, nafas tidak bau, gusi tidak mudah berdarah, dan tidak ada sariawan. Yang keenam, gigi bersih, tidak berlubang, dan tidak ada keluhan sakit gigi. Yang ketujuh, bibir dan lisa tampak segar, bersih, tidak pucat, tidak kering atau tidak pecah-pecah. Leher
Yang kedelapan ada leher bersih, tidak bersisik, tidak ada benjolan, dan tidak ada bercak putih seperti gatal, panu, dan kurap. Yang kesembilan, tangan bersih, kuku pendek, kulit bersih tanpa sisi, tidak bercak putih, tidak koreng, tidak borok, dan tidak bintil. Yang kesepuluh, kaki bersih, kuku pendek dan bersih, kulit tidak bersisi, tidak bercak putih, dan tidak borok. Yang ketiga ada peran guru dalam menjaga kesehatan. Dalam Nurul dan Zaka 2021, guru sangat berperan penting dalam membentuk perilaku sehat kepada anak. Peran guru adalah membimbing anak dalam membiasakan pola hidup sehat dengan cara mencuci tangan sebelum masuk kelas dan sebelum makan. Guru juga mengajarkan anak membersihkan ruang kelas dan halaman sekolah. Guru bisa menjelaskan kepada anak bahwa kebersihan sangatlah penting agar kita terhindar dari penyakit. Menurut Matur 2011 dalam Nurul dan Zaka 2021, cara guru menerapkan hidup bersih dan sehat kepada anak dengan cara mencuci tangan sebelum makan dengan air yang mengalir bersih, menggunakan poin LED saat membuang air besar dan air kecil, dan membersihkan lingkungan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat ada pola hidup sehat. Yang pertama ada pengertian. Dalam Asnan dan Maturidi, pola hidup sehat adalah model perilaku yang dapat dipraktikkan sebagai hasil belajar. Pola hidup sehat dipraktikkan melalui kesadaran yang menjadikan individu, keluarga, kelompok untuk membantukan dirinya dalam bidang kesehatan dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Adapun tujuan pola hidup sehat adalah membiasakan pola hidup sehat sejak dini adalah meningkatkan kesehatan anak, karena kesehatan adalah modal dasar untuk mendapatkan penghasilan semua aktivitas. Kesehatan yang buruk dapat mengandung ancaman dan bahaya, terutama untuk anak kecil. Cara menerapkan pola hidup sehat kepada anak. Dalam Asnan dan Maturidi, terdapat beberapa cara dalam menerapkan pola hidup sehat kepada anak. Yang pertama, kebersihan pribadi. Cara merawat kebersihan diri adalah dengan mandi minimal 2 kali sehari, gosok gigi pada saat bangun tidur dan sebelum tidur, berpakaian bersih agar menghindari bau dan kotoran. Potong kuku minimal 1 kali seminggu dengan bantuan orang dewasa. Keramas minimal 3 kali seminggu dengan sampo. Yang kedua, ada kebersihan lingkungan. Pola hidup sehat harus diterapkan adalah membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah yang bertebaran, dan membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya, misalnya organik dan non-organik. Menggunakan jamban untuk membuang air besar, tidak meludah sembarangan, menggunakan toilet untuk membuang air kecil, dan air besar. Yang ketiga, menimbang berat badan secara rutin. Menimbang berat badan secara teratur ada hubungannya dengan nutrisi. Berat badan anak harus diperhatikan dan disesuaikan dengan umur anak. Hal itu untuk menghindari kekurangan gizi dan obesitas. Yang keempat, menggunakan air bersih. Kita harus mengajarkan anak mencuci tangan, buang air menggunakan air bersih. Contoh air yang bersih adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang kelima, menggunakan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik. Kita bisa menerapkan aktivitas fisik kepada anak dengan sambil bermain, berolahraga sambil melalui bermain, anak akan lebih Melalui bermain, anak akan lebih banyak melatih fisik agar selalu sehat dan kebal. Yang keenam, makan makanan yang bergizi. Kita harus membiasakan anak untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung vitamin dan nutrisi, contohnya seperti buah, sayur, dan lain-lain. Dan menghindari makanan yang mengandung perasa dan pemanis buatan. Yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi hidup sehat. Dalam buku Lynn Meros
terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesehatan, yaitu satu, keturunan. Keturunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Ciri-ciri yang telah diwariskan oleh orang tua kepada anaknya pada saat pembuahan dalam menentukan genetik dari seseorang yang unik. Artinya, keturunan dapat menentukan batas dari pertumbuhan, perkembangan, dan potensi kesehatan seseorang. Faktor keturunan yang mempengaruhi kesehatan dapat berguna untuk memprediksi kecenderungan yang turun-temurun dari gangguan kesehatan tertentu, seperti penyakit jantung, tuli, kanker, dan diabetes, alergi, ataupun gangguan mental. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan mempunyai peran penting dalam menjaga kesehatan seseorang. Cangkupan lingkungan berupa faktor fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Hal itu mempengaruhi cara individu dalam memandang lingkungan sekitarnya. Dampak positif dan negatif dari faktor lingkungan terhadap kesehatan. Yang pertama ada dampak positif, yaitu ikut serta dari diet yang bergizi, berpartisipasi dalam aktivitas fisik, beristirahat dengan cukup, sering merawat diri dan gigi, mengurangi stres, berada pada lingkungan yang bersih, dan yang terakhir membentuk hubungan yang stabil dan saling menghormati. Yang kedua ada dampak negatif, yaitu paparan bahan kimia dan polusi, pelecehan, obesitas, alkohol dan prenatal, kemiskinan, stres, kerawanan pangan, dan makanan yang tidak sehat. Sekian buklet eh, sekian presentasi buklet saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.